morning bro, Faye is back di broadcast Bro Entertainment. Kali ini gue lagi ada di Gang Brazil. Kenapa gue di sini? Karena hari ini gue lagi janjian sama seorang temen gue, seorang perupa, seorang seniman graffiti di kota Bontang. Nah, hari ini gue akan mengajak lo semua untuk mengulik, kita akan kuliti cerita di balik profesinya. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Let's find out. What's up bro? Selamat datang di Gang Brazil. Wes, menyenangkan nih. Gang Brazil. Walaupun sebenarnya nggak seperti yang gue bayangin ya. Soalnya kalau yang gue bayangin tuh Gang Brazil, berarti kayak suasananya tuh kayak Rio de Janeiro wow, gitu. Man. Warna-warni, ya kan, bertingkat-tingkat gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Seenggaknya ada Gang Brazil di kota Bontang. Betul. Nah, bro, gue sudah bersama Jackson. Seorang perupa, seorang seniman grafiti dan mural di kota Bontang, yang hari ini akan gue ajak untuk ngobrol, akan gue kuliti seputar profesinya sebagai seniman perupa di Bontang. Betul. Oke, untuk lebih nyantai lagi, lebih enjoy lagi, kita ngobrol yang tempat yang lebih asik di... Serius, ada? Ada dong. Oke, lebih asik lagi kita. Serius, wah, gue seneng nih. Ya kan? Ya udah kita langsung berangkat. Gas, berangkat. Gue ditinggal. Terus gimana? Oke Jax, kita balik lagi ke cerita lo. Profesi sebagai seorang graffiti artis, sebagai seorang mural artis di kota Bontang tuh kan bukan hal yang umum ya. Iya, gitu. betul. Pasti akan dapet kesulitan untuk cari cuan. Mungkin beda banget gitu kondisinya sama kalau kamu dan teman-teman yang lain tuh menggeluti profesi ini di kota besar gitu. Kayak di Jakarta, di Bandung. Kalau di Bontang sendiri gitu ada nggak sih gitu, maksudnya orang-orang yang memandang miring, pernah nggak sih lu diperlakukan kayak dicemooh? Oh itu sering dicemooh, bahkan keluarga sendiri, orang tua sendiri, dan orang-orang di sekitar lingkungan, teman sendiri. Oh iya? Menganggap bahwa apaan tuh coret-coret, apa yang kamu dapat? Sudah bagus loh kemarin kerja di perusahaan, kenapa resign, kenapa keluar gitu. Nah itu yang pengen saya pertanyakan sebenarnya gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk udahlah ya gitu, gue keluar aja deh, gue 100% di graffiti gitu. Panggilan hati itu bener-bener love banget ini aku nih. Ini aku cinta banget nih sama dunia ini. Ngomongin soal graffiti artis, ngomongin soal kegiatan mural, dan ngomongin soal seni rupa di kota Bontang, gue yakin banget sebenarnya di kota ini tuh banyak banget yang bisa ngegambar. Benar. Kalau untuk yang ngejago gambar di Bontang itu paling banyak banget. Hanya ya sayangnya kurang bernyali. Kurang nyali. Iya. Statement lu menarik nih, kurang nyali. Banyak yang jago gambar tapi kurang nyali. Nah, sementara kan kita tahu tuh graffiti artis itu kan selalu identik berkarya di jalan, di fasilitas publik, di tembok-tembok yang ada di pinggir jalan. Berarti lu menghalalkan vandalisme. Oh, ini men bukan larinya ke situ. Oh, kita harus garis bawahi dulu. Oh, harus digaris bawahi. Bagian mana yang harus digaris bawahi dari statement lo yang mereka jago gambar tapi tidak bernyali? Karena di satu sisi kita harus siap mental, untuk menghadapi ketika kita mencoret, harus beradaptasi sama orang yang punya media itu. Harus izin, ngobrol langsung. Kira-kira boleh nggak? Ada pun boleh, ada juga yang kita kan dimarahin sama orang-orang yang punya media itu. Oh, diusir. Artinya sebenarnya
lebih spesifik ke tidak bernyali itu adalah mereka harus bernyali karena ketika kalian menggambar menggunakan fasilitas publik itu juga harus izin. Ya. Harus izin sama orang yang punya properti yang akan kalian jadikan sebagai materi gambar kalian ya. Oh oke. Berarti ini ya bernyali untuk ngegambar dengan apa ya aturan yang ada. Aturan yang ada. Bener. Jackson, ngomongin soal graffiti itu kan selalu identik di jalan raya. Kenapa sih kalian demen banget ngegunain fasilitas umum untuk coret-coret gitu? Loh, ini kan kita berbicara tentang street art. Oh, dan nggak lepas dari dunia jalan gitu. bener. Ya kan? Iya juga sih. Street art, Ya. seni jalanan. Gitu. Betul. Berarti emang harus di jalanan. Memang harus di jalanan. Nah, iya bener sih. Benar. Nah, itu kan biasanya selalu identik graffiti itu adalah menyampaikan keresahan, kritik sosial. Iya, betul. Terus kenapa di jalan gitu kan kritik sosial bisa disampaikan di mana aja sebetulnya. Kenapa masih harus menggunakan fasilitas publik gitu? Apa yang dicoret-coret sama teman-teman street art itu bukan sekedar hanya gambar. Bukan hanya sekedar gambar. Bukan sekedar gambar. Banyak keresahan, unek-unek yang disampaikan melalui media itu di setiap dinding. Sehingga orang-orang di luar sana itu tersampaikan melalui itu, media itu. Oh, berarti emang supaya itu gampang diakses sama Betul, masyarakat. Jadi pesan-pesan yang kalian sampaikan dari kritik sosial itu bisa langsung nyampe. Bro, sebetulnya untuk profesi sebagai seorang graffiti artis, sebagai mural artis, dan sebagai perupa di Bontang itu udah berapa lama sih lo gelutin? Sudah bertahun-tahun sudah sih. Dan juga saya sempat sharing sama teman di Jogja. Ada berapa bulan saya sharing tentang bagaimana ini seni rupa mau diarahkan kemana. Di situ saya banyak belajar di Jogja. Selain lu belajar langsung ke Jogja untuk mendalami graffiti gitu kan, lu sering ikut kompetisi nggak? Nah benar banget, untuk kompetisi dulu Samarinda. Kemudian Sengata itu sering itu teman-teman support dari Sengata untuk event mereka ngundang, untuk collab bareng gitu di Sengata. Terus kemudian di Bontang ya ada, cuman ya nggak seperti Sengata, Samarinda. Gitu. Nah kemarin itu gue sempat sebelum kita ngobrol nih, sebelum gua ngajakin lo kolaborasi itu gue kan sempat kepoin Instagram lo. Di sana kan gue ngeliat lu pajang beberapa hasil karya lo kan gitu, dan di sana tuh lu rata-rata menggunakan karakter tengkorak untuk karakter gambar lo. Segitu pentingnya sebuah karakter untuk seorang Jackson. Penting banget tuh karakter itu. Karena ketika kita tagging atau kemanapun kita ngegambar itu orang-orang dan teman-teman bakalan kenal, oh ini si Jackson. Kalau gitu gue makin penasaran nih sama obrolan kita. Gue harus ngelihat karya lo. Di mana kita bisa ngelihat karya lo? Di workshop gue, men. Di workshop lo? Iya. Berarti kita langsung berangkat? Langsung, gas. Selamat datang di studio gue yang kecil ini ya kan. Lo jangan ngaku-ngaku, men. Ini studio gue nih. Yang kecil dan mungil ini ya kan. Pak, nggak apa-apa yang kecil dan mungil, yang penting menghasilkan cuan. Lagian tadi kalau gue ngaku-ngaku, lu tuh harus bisa berbagi kebahagiaan, Pak. Betul. Gue tuh jauh-jauh datang dari Bukit Indah, jalan kaki ke Tuhan buat ketemu sama lu gitu. Jadi untuk kebahagiaannya kita bakar dulu ini. Kita bakar dulu. Gue suka nih. Ya kan? Biar obrolan lebih gila lagi, lebih keren lagi. Kan? Banyak hal yang harus kita bahas ya. Betul, banyak hal yang kita harus bahas. Bakar dulu. Bakar dulu. Mantap. Pak, ngomongin soal seni, ngomongin soal seniman, ngomongin soal perupa. Lu kan adalah salah seorang seniman graffiti dan mural yang ada di Bontang, ya kan gitu. Dan untuk berkarir sebagai seorang perupa di Bontang, which is seniman itu kayak bukan profesi yang umum di sini, ya kan gitu. Betul. Sementara kan harus menghasilkan cuan. Tapi apa yang lu lakuin akhirnya? Karena kan hidup itu harus terus berjalan.
Iya kan, Iya, gitu. betul. Lu harus makan tiap hari. Nggak mungkin lu makan cuma hari Senin, Selasa, Rabu lu libur, hari Kamis lu makan lagi, Jumat, Sabtu, Minggu lu libur, lu break makan lagi gitu kan? Nggak mungkin kayak begitu, Pak. Kayak gitu. Sementara kan juga nggak mungkin setiap hari lu ngegambar gitu. Betul. Kalaupun misalnya setiap hari lu pun menggambar, gua rasa lebih kayak lu bikin karya gitu kan, nggak semata-mata karena cuan gitu. Nah itu lu gimana ngehadapin? Bagaimana cara lu untuk bisa terus dapat cuan? Ya untuk mendapatkan cuan itu ya tetap eksis gitu, tetap eksis. Gimana pun dengan berkarya. Dari karya-karya yang saya pernah bikin, mulai dari merchandise t-shirt. Lu ada clothing line. Betul, clothing line juga, dari situ bisa menghasilkan duit juga. Jadi dari gambar-gambar yang karakter yang lu bikin ini, itu lu jadiin kayak grafis di t-shirt berarti? Betul, ada juga yang seperti itu. T-shirt juga? T-shirt aja maksud gue? T-shirt, terus denim. Denim? Iya, denim jaket itu. Itu kadang... Itu lu langsung ngegambar di denimnya atau emang itu di print kah? Atau diapain? Langsung handmade. Oh, langsung handmade. Kalau yang kaos? Kalau yang kaos itu gambar dulu melalui manual, terus kemudian lanjut ke digital. Di sablon gitu. I see. Sablon. Berarti emang bener-bener kayak dari cemohan orang, ya kan? Dari anggapan miring, dari ketidakpercayaan bokap lu atas profesi yang lu pilih pada akhirnya lu berusaha untuk mengembangkan mengembangkan bakat yang lu punya untuk ngebangun bisnis. Betul. Supaya lu juga bisa terus menghasilkan cuan, lu terus bisa hidup setiap hari, lu bisa makan setiap hari. Benar. Dari ekspansi bisnis. Betul. Keren. Tapi gue penasaran sih, Pak. Cuman itukah yang lu bikin gitu, maksudnya selain t-shirt, denim, terus gua ngeliat juga kayak ini juga lu gambar. Iya, ini juga. Kalau yang kayak begini tuh, yang tumbler kayak begini ini bentuknya stiker atau lu langsung ngegambar handmade di sini atau di sablon juga? Langsung handmade di tumblernya itu. Keren loh. Tumbler terus di Swiss juga. Oh, di shoes. Ya. Itu juga. Nah, kalau yang kayak gini tuh, lu produksi ini nggak sih? Produksi, kalau di fashion tuh namanya ready to wear nggak sih? Barang ada, barang jadi, atau emang ini custom? Custom. Oh, ini custom. Jadi emang dia punya sepatu, terus minta digambar. Minta digambar. Nah, ini lu pakai apa? Pakai akrilik? Iya, akrilik memang khusus untuk ini, di bahannya sweat. Iya, kan karena ini kan leather kan? Kulit kan? Leather, gitu. iya, betul. Nah, kalau custom apa begini nih, Pak, lu hargain berapa? Nah, itu dia. Kalau misalnya dari ngomongin tentang cuan melalui bisnis, gambar di setiap media apapun, kalau sesuai dengan karyaku itu kalau bicara tentang duit itu agak sulit sih bagi saya. Karena jadi lu nggak pernah matokin harga? Nggak pernah matokin harga. Serius lu? Benar. Lah, terus apa kabarnya nih? Apa kabar? Ya maksudnya ini ngomongin soal bisnis, ya kan? Ngomongin soal bisnis, terus ada pembeli, ada penjual, ya kan? Betul. Lu adalah posisinya adalah penjual, gitu kan? Terus kalau misalnya tiba-tiba lu nggak bandrol harga ini di sepatu ini misalnya, gitu kan? Terus kalau misalnya sama si customer dikasih, let's say misalnya, let's say gitu kan? Let's say harusnya kalau di sepasang sepatu, lu bikin karya kayak begini, lu misalnya ngebayangin harganya 300.000 gitu. Terus tiba-tiba misalnya sama yang punya sepatu dikasih cuma 100.000, lu gimana? Itu nggak masalah. Serius loh? Nggak masalah, karena bagi saya itu karya itu lebih mahal daripada uangnya itu. Uang itu berarti bagi saya itu ya bonus lah. Bukan tolak ukur. Bukan tolak ukur. Artinya kayak begini. Oh, I see. Berarti lu pengen bikin orang bener-bener sadar bahwa menilai karya orang itu tidak bergantung pada nominal yang dikasih. Betul sekali itu. Jadi emang kayak kalau ada customer, artinya kan kalau misalnya ada customer yang minta di customize di media apapun, sepatu, jaket,
denim atau apapun, whatever medianya gitu kan. Jadi artinya kan dia kenal karya lo. Iya, betul. Dia tahu karya lo. Dia pernah ngeliat karya lo. Berarti seharusnya mereka juga bisa menghargai lu pantes buat itu. Betul. Harusnya. Seharusnya. Tapi lu pernah dapat kejadian yang kayak begitu? Belum pernah sih. Belum pernah. Jadi emang apa yang dikasih sama klien, apa yang dibayarkan sama mereka itu menurut lu emang pantas-pantas aja? Pantas aja. Mantap. Nggak banyak nih seniman-seniman yang kayak begini nih gitu. Maksudnya ya kita sama-sama pebisnis, ya kan? Kalau saya bikin baju, ya saya ada nominal yang harus dibayarkan dan itu terbanderol gitu. Betul. Terbanderol. Apalagi brand saya yang ready to wear kan gitu, emang ada minimum harga dan maksimal harganya, ada rate-nya gitu. Nggak kebayang sih gue jualan baju terus tiba-tiba sama orang cuman kayak dikasih 50.000 sementara produksinya bisa 200.000 gitu. Betul. Bisa gulung tikar gue, Pak. Itu. Tapi lu happy. Happy, jelas happy. Lu happy. Kalau untuk custom, handmade, langsung ketika ada customer datang, gambar dong sesuai dengan karyamu. Saya nggak mau patokan harga itu, sama seperti yang tadi. Tapi ada nggak klien yang datang bawa gambar? Nah, kalau misalnya yang bawa gambar dengan sendirinya, itu bisa matoin itu. Oh gitu. Karena bukan dari karya saya gitu. Oh, I see. Bisa. Nah, kalau yang kayak gitu biasa harganya berapa, Pak? Itu kalau di situ tergantung. Saya misalnya kayak bikin di jaket deh, gitu misalnya. Standarnya itu mulai harga awalnya itu sekitar 200 sampai jutaan, tergantung kesulitan gambar. Tergantung kerumitan. Kerumitan gambar ya. Oke. Gitu. Seru ya, gitu maksud gue. Nggak banyak seniman yang bisa bikin pola kayak begitu, ya kan? Ketika lu merelakan karya lu dinilai sama orang, which is itu cuan, ya kan? Iya, betul. Dan seberapapun lu dikasih, lu berlapang dada dan ikhlas untuk terima itu. Betul. Gitu. Sementara di satu sisi ada orang yang datang minta dibuatin gambar tapi bikin bawa referensi, justru itu malah yang lu patokin harganya. Iya. Nice. Tapi kalau kayak t-shirt itu juga lu perlakukan hal yang sama nggak? Nah, kalau untuk t-shirt yang brand Still Smile itu berbeda dengan karya yang handmade. Karena dia sudah mengikuti jalurnya produksi. Jalurnya produksi. Ada nilai produksinya. Ada nilai produksinya. Berarti emang udah ketahuan cost produksinya berapa. Betul, cost produksinya berapa, jualnya berapa gitu. Itu sudah dipatokan karena di manajemen. Karena harga bajunya berapa, terus lu bikin sablonnya berapa gitu. Oke. Nah, biasanya kalau yang t-shirt itu lu jual berapa? 170. Flat harganya segitu? Iya. Jadi nggak ada yang kayak tergantung desain gitu, nggak ada? Tergantung desain juga. Kalau misalnya desainnya menurut, anjir ini keren ini, yang disampaikan melalui gambarnya ini keren. Mungkin lebih up lagi dia. Gue tuh penasaran sama original karya lo yang menyuarakan keresahan lo. Bisa ngelihat di mana ya kalau itu? Kalau yang menyeluarkan tentang isu sosial ya. Ada juga yang dalam rumah ini ada. Terus kemudian ada juga di luar sana, di Bontang. Juga ada. Gimana kalau kita langsung ke sana? Let's go. Let's go ya. Oke. Di mana kita ini? Di lapangan skatepark Langlang Bontang. Lapangan skatepark Langlang Bontang. Ya. Ini kayaknya juga lagi ada event di sini. Iya, lagi ada event Bontang Skateboarding Day di tanggal 2 ini. Seharusnya di tanggal 21 udah bareng-barengan bareng-bareng seluruh dunia. Kebetulan di sini settingan teman-teman, kegiatan ini kita ngundur atau maju gitu. Jadi teman-teman Sengata, Samarinda bisa datang bareng. Berarti emang bagi waktu. Bagi waktu. Jadi emang sekarang nih skateboard teman-teman skateboard dari Kalimantan Timur ada di sini. Iya. Wis, mantap. Ada dong. Nah, ini kenapa kita ada di sini? Tadi kan gue pengen banget ngelihat hasil karya lo
yang mengandung keresahan-keresahan dan kritik sosial. Dan sekarang kita ada di samping sebelah kiri itu. Ini karya lo? Iya. Wih, mantap. Berarti ini emang salah satu bentuk keresahan lo dan teman-teman. Betul. Di Kota teman-teman Bontang. Be Free Bontang. Apa makna gambar ini? Sebenarnya ini untuk menyuarakan tentang memanusiakan manusia sih. Memanusiakan manusia. Dalam rangka gimana saat sekarang kenapa Musa gitu kan dalam keadaan seperti itu seharusnya dia prosedur itu dengan yang tepat. Waktu dia pengobatan di Australia, dia mengobati dengan cara itu dia bisa sehat, bisa senyum kembali lah walaupun nggak normal, bisa sehat kembali. Tapi di negara kita tahu sendiri kan, masih dalam aturan gitu. Oh, ini gua tahu nih. Ini ngomongin soal Musa, ini adalah salah satu bentuk kampanye legalisasi ganja untuk medis. Untuk medis. Oh, oke. Makanya di situ ada tulisan dibungkam, terus ada mati ya. Iya. Mati, terus ada perjuangan yang gugur melawan kebebalan. Betul. Terus ada apa? Dengarkan suara rakyat. Berarti ini emang salah satu bentuk keresahan kalian semua yang kolaborasi sama salah satu organisasi untuk melegalkan ganja, untuk legalisasi ganja untuk medis. Legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Betul, kebutuhan medis. Oke. Kalau ngelihat karakter gambar lo, itu sepertinya yang ada di baliho besar itu untuk event skateboarding day hari ini tuh juga gambar lo, Pak? Iya, pasti. Gambar saya itu. Makanya akhirnya tadi yang gua tanyain ke lo, pentingnya karakter gambar untuk seorang Jackson. Betul, karena penting. Gue udah tahu gambar lo, akhirnya gue juga bisa tahu kalau itu gambar lo karena emang setipe-tipe kan. Iya. Tengkorak, ekspresi warna-warni. Jadi bentuk ekspresi dia. Yes. Oke, Jackson, ngomongin soal sendi grafiti dan mural di Bontang dan seni rupa di Bontang gitu. Ada nggak sih kendala yang selama ini kalian hadapin di sini? Ada sih. Apa? Fasilitas. Fasilitas, kemudian kita di Bontang ini kekurangan pameran buat teman-temannya street art dan itu nggak pernah. Oh, justru salah satu kendala terbesar untuk berkembang di Kota Bontang itu adalah wadah. Karena kegiatannya hampir nggak ada. Iya, berarti kalau kalian kayak ikutin kompetisi grafiti, terus eksibisi itu justru di luar Kota Bontang. Di luar Kota Bontang, Samarinda berangkatnya. Sangatta, Balikpapan, Tenggarong. Kemarin bareng ikut teman di sana. Eksibisi di sana. Sambil grafiti juga. Tapi itu bareng-bareng. Aku cuman maju ke depan aja. Nah, sekarang melihat kekurangan wadah, fasilitas dan event di Kota Bontang, menurut lo perlu nggak sih pemerintah turun tangan? Ya perlu. Gimana bisa melihat anak-anak muda di Bontang yang berkarya itu tertunduk terus itu, nggak pernah bangkit itu. Karena emang kekurangan fasilitas. Makanya kalian butuh juga perhatian dari pemerintah untuk merangkul seniman-seniman grafiti dan seniman-seniman seni rupa yang ada di Kota Bontang. Betul. Supaya bisa lebih memajukan industri kreatif di Kota Bontang. Betul, menarik banget. Semoga program ini bisa dan ditonton sama pemerintah supaya kalian dan suara kalian didengerin sama mereka dan habis ini akan banyak event-event eksibisi pameran seni rupa di Kota Bontang. Jackson, terima kasih banyak sudah menemani gua hari ini dan bercerita banyak di broadcast Bro Entertainment. Semoga apa yang kita obrolin kali ini bisa membawa manfaat dan bisa menginfluence teman-teman pengrajin seni rupa dan graffiti artis serta mural yang ada di Kota Bontang supaya bisa terus berkembang lagi. Sekarang waktunya kita menikmati pertunjukan dari Skating Board Day hari ini. Terima kasih banyak, Bro. You're welcome, man.